Saya masih ingat dengan jelas desa kecil tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Sebuah tempat yang dipenuhi ketenangan dan kehangatan, di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan yang tak akan pernah pudar. Di pagi hari, desa ini selalu disambut dengan suara ayam berkokok yang bersahutan, bercampur dengan hiruk-pikuk para petani yang bersiap menuju sawah. Langkah kaki mereka yang melewati jalan setapak, suara cangkul yang disandarkan di pundak, serta obrolan ringan mereka tentang hasil panen atau cuaca hari itu, menjadi bagian dari irama kehidupan yang terus berulang. Anak-anak berlarian di sekitar sumur di awal desa, tertawa riang sambil bermain dengan air yang jernih. Terkadang mereka berebut menimba air, saling mencipratkan, lalu berlari-lari kecil menuju rumah masing-masing. Saat senja mulai turun, pemandangan berubah menjadi lebih hangat dan damai. Dari atap-atap rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu, asap dapur mengepul, membawa aroma makanan yang menggoda. Ibu-ibu sibuk memasak, sementara ayah-ayah pulang dengan wajah lelah, namun bahagia setelah seharian bekerja di ladang. Di desa ini, ada satu sosok yang dihormati oleh semua orang, yaitu Guru Ibrahim. Ia bukan sekadar seorang pengajar yang mengajarkan baca tulis, tetapi juga seorang bijak yang membimbing masyarakat tentang kehidupan. Sosoknya kurus dengan janggut berwarna perak dan mata yang selalu memancarkan kelembutan. Kata-katanya penuh makna dan selalu menenangkan hati, seperti seorang ayah yang penuh kasih sayang. Tak peduli sebesar atau sekecil apapun masalah yang terjadi, semua orang akan datang kepadanya untuk meminta nasihat. Saya masih ingat bagaimana hampir setiap sore ia duduk di bawah pohon beringin besar di tengah desa. Kami, anak-anak, selalu mengelilinginya, mendengarkan cerita-cerita yang ia tuturkan. Ia berbicara tentang nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan kejujuran, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, meskipun hanya sebutir beras. Suaranya begitu menenangkan, membuat siapapun yang mendengar merasa dihargai dan diperhatikan. Semua orang di desa mencintai dan menghormatinya. Bagi kami, Guru Ibrahim bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga cahaya yang menuntun dalam kehidupan. Kehadirannya membawa ketenangan dan nasihatnya selalu membekas dalam ingatan kami, bahkan ketika kami telah beranjak dewasa dan pergi jauh meninggalkan desa tercinta ini. Para tetua desa mengatakan bahwa dia pernah menjadi keturunan keluarga bergengsi di tempat yang jauh. Karena ingin membantu penduduk desa, dia melepaskan kehidupan yang kaya dan memilih hidup sederhana dengan semua orang. Kisah itu telah beredar selama bertahun-tahun sebagai simbol pengorbanan dan kebaikan. Ibu saya pernah mengatakan kepada saya, "Nak, ketika kamu besar nanti, jika kamu dapat hidup sedikit saja sebaik saya akan puas." Saya yakin tidak hanya ibu saya saja, seluruh orang tua di desa berharap anak-anaknya bisa belajar sesuatu dari gurunya. Cara dia hidup sebagai teladan, cara dia memperlakukan semua orang, tulus, toleran, selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu, membuat semua orang ingin menjadi orang yang lebih baik. Ia tidak hanya mengajarkan literasi, tapi juga bagaimana menjadi manusia. Kepada keluarga-keluarga sulit di desa, guru selalu menemukan cara untuk membantu, terkadang dengan sedikit beras, terkadang dengan beberapa koin perak, terkadang dengan kata-kata penyemangat dan penghiburan. Ada orang yang sakit parah dan tidak punya cukup uang untuk berobat ke dokter, jadi diam-diam guru yang mengurusnya. Guru berkata, orang-orang di dunia ini lebih baik dari satu sama lain, bukan dalam hal kekayaan, tetapi dalam cinta.
Saya selalu ingat kalimat itu. Setiap hari libur besar, guru berdiri untuk menyerukan kepada seluruh desa agar berdonasi untuk memperbaiki rumah komunal desa dan membantu masyarakat miskin. Setiap orang berkontribusi sedikit, tidak ada yang peduli. Cara dia memandang kami dengan tatapan bangga, seperti seorang ayah yang memandang anak-anaknya yang pekerja keras, membuat semua orang merasa bahagia. Penduduk desa sering mengatakan satu sama lain bahwa dengan adanya guru di sini, desa kami tidak akan pernah takut akan kekurangan cinta. Kehidupan di desa berjalan seperti itu, begitu damai dan hangat. Saat tumbuh dewasa, saya selalu membawa citra seorang guru yang disegani di hati saya. Dia mengajari saya untuk hidup dengan baik dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Saya percaya bahwa setiap orang di desa memiliki sudut kecil di hati mereka untuknya, sebagai panduan dalam hidup mereka. Tapi saya tidak menyangka masih ada kebenaran yang tersembunyi di balik cangkang damai itu. Dan suatu hari, ketika kebenaran itu terungkap, seluruh desa dan saya harus menghadapi penderitaan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Seluruh desa dilanda kekacauan setelah wahyu Guru Yasin. Orang-orang berdengung dan berbicara di mana-mana. Beberapa orang marah dan merasa dikhianati selama bertahun-tahun. Beberapa orang duduk diam, matanya merah, karena tidak mau mempercayainya. Mereka pernah menaruh kepercayaan mutlak pada Guru Ibrahim, menganggapnya sebagai mercusuar yang menerangi jalan spiritual mereka. Kini, patung besar itu telah runtuh di depan mata kita, meninggalkan kekosongan yang sangat besar di hati setiap orang. Di tengah semua kekacauan itu, saya menerima surat kecil dari seorang anak laki-laki di desa. Surat itu membuat hatiku sakit. Dia menulis, "Saya dulu melihat Guru Ibrahim sebagai pembimbing saya, tapi sekarang saya tidak tahu lagi siapa yang harus saya percayai. Saya takut jika saya terus mempercayai seseorang, saya akan terluka lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Guru?" Saya melihat tulisan tangan yang belum dewasa itu dengan berat hati. Saya memahami perasaan itu, perasaan kehilangan dukungan spiritual yang dulunya begitu kokoh hingga seolah tidak ada yang bisa menggantikannya. Aku membalas tulisan anak laki-laki itu, setiap kata-katanya seakan menghibur hatiku sendiri. "Nak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Hanya Tuhanlah satu-satunya makhluk yang sempurna. Manusia, sehebat apapun penampilannya, tetap bisa tersandung. Yang penting, jangan biarkan kekecewaan berubah menjadi kebencian. Sebaliknya, biarlah itu menjadi pelajaran bagimu untuk semakin kuat dan dewasa. Iman yang sejati tidak terletak pada diri siapapun. Itu terletak pada hati dan hatimu sendiri. Imanmu ada pada Tuhan. Jangan biarkan orang lain menentukan keyakinanmu dan cita-cita. Waktu berlalu begitu saja, membawa serta kesedihan dan air mata. 1 bulan setelah kejadian itu, saya kembali ke makam Guru Ibrahim. Kali ini, hatiku tidak lagi dipenuhi amarah atau kekecewaan. Aku berdiri diam untuk waktu yang lama, memandangi kuburan yang tertutup debu seiring berjalannya waktu. Akhirnya saya dengan lembut berdoa, "Mohon maafkan dia. Semua orang akan melakukan kesalahan. Semoga dia beristirahat dalam damai. Sedangkan bagi kami akan terus hidup dan membawa pelajaran ini sepanjang sisa hidup kami." Aku menatap langit malam. Bintang-bintang masih berkilauan di atas, indah dan tenteram seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di bawah cahaya bintang itu, saya tiba-tiba menyadari satu hal. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, betapapun menyakitkannya, membawa hikmah bagi kita. Tuan Ibrahim sudah tiada, namun kisahnya akan terus hidup selamanya. Hal ini mengingatkan saya
dan penduduk desa bahwa orang mungkin saja tersandung, namun kesalahan mereka tidak menentukan seluruh hidup mereka. Yang penting adalah bagaimana kita mengakui kesalahan itu dan belajar memaafkan untuk orang lain dan diri kita sendiri. Hidup adalah perjalanan yang panjang dan setiap orang terkadang tersesat. Namun sejauh apapun kita tersesat, Tuhan selalu membukakan jalan bagi mereka yang benar-benar ingin kembali. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Jangan menilai orang lain hanya dari penampilannya, karena apa yang kita lihat belum tentu benar. Dan apapun yang terjadi, jagalah selalu kesucian hati. Jauhi kesombongan dan kebohongan. Karena pada akhirnya yang tersisa, yang membedakan kita hanyalah hati dan keikhlasan kita. Sebulan berlalu setelah kejadian tersebut, desa tersebut berangsur-angsur kembali normal. Namun di hati setiap orang masih ada pecahan yang belum juga sembuh. Aku bisa merasakan mata penduduk desa tidak lagi bersinar seperti dulu. Kekaguman dan kepercayaan yang tadinya mutlak kini hanya tersisa dengan tatapan sendu, seolah masih mencari jawaban sendiri. Saya juga. Meskipun saya berdiri di depan makam Guru Ibrahim dan berdoa untuknya, saya masih merasakan sakit di hati saya. Sebagian diriku marah padanya, marah karena dia menyembunyikan seluruh desa, marah karena aku pernah mengidolakan dia sebagai panutan yang sempurna. Tapi bagian lain membuatku tidak bisa membenci. Beliau adalah pembimbingku. Orang yang mengajariku tentang kebaikan, tentang bagaimana hidup dengan baik dan altruistik. Saya tidak dapat menyangkal hal-hal baik itu, tidak peduli betapa pahitnya kebenarannya. Suatu hari ketika sedang berjalan-jalan di desa, tiba-tiba saya melihat beberapa anak sedang bermain di tepi sungai. Mereka tertawa keras, polos, seolah-olah mereka tidak menyadari apa yang sedang disakiti oleh orang dewasa. Saya memandang mereka dalam diam dan bertanya-tanya, apakah mereka akan kehilangan kepercayaan seperti orang dewasa di desa? Lalu tiba-tiba aku teringat surat anak laki-laki itu tempo hari. Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya percayai? Dan aku sadar, jawabannya bukan hanya untuk anak itu saja, tapi untukku dan semua orang yang kebingungan dalam hidup ini. Saya menyadari bahwa kepercayaan tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Manusia bisa baik, bisa jahat, bisa benar, bisa salah. Kita memuja mereka karena kebaikan yang mereka bawa, tapi ketika mereka tersandung, bukan berarti semua yang mereka lakukan salah. Jangan mengingkari seluruh perjalanan karena satu kesalahan. Guru Ibrahim memang bersalah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beliaulah yang mengajarkan masyarakat desa untuk saling mencintai dan membantu. Kesalahannya memang nyata, namun kebaikannya juga nyata. Manusia pada dasarnya kompleks, tidak ada yang berkulit putih atau berkulit hitam. Saya memutuskan untuk berdiri dan melakukan sesuatu. Aku tidak ingin membiarkan desa ini selamanya tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Saya mulai pergi dari rumah ke rumah, berbicara dengan setiap orang. Saya tidak berusaha membela Guru Ibrahim, tapi saya ingin orang-orang mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kesalahan. Aku menceritakan kenangan indah tentang dia, tentang hari-hari dia mengajar anak-anak membaca, tentang malam hari dia duduk bersama para petani membicarakan tentang hasil panen. Lambat laun, saya melihat mata mereka melembut, seolah kabut di hati mereka mulai terangkat. Kemudian saya mengadakan pertemuan di halaman. Seluruh desa hadir, semua orang menunggu dengan tenang. Saya berdiri di hadapan semua orang, bukan sebagai penjelas, tetapi sebagai anak desa yang sama menderita dan bingungnya dengan mereka.
Saya menceritakan kembali surat anak laki-laki itu dan mengatakan kepada semua orang bahwa kita tidak perlu menaruh kepercayaan mutlak pada siapapun selain Tuhan dan diri kita sendiri. Mari percaya pada hal-hal baik yang telah kita saksikan dan percaya bahwa kita cukup kuat untuk mengatasi rasa sakit. Pertemuan pun berakhir, namun saya tahu yang terpenting bukanlah kata-kata yang saya ucapkan, melainkan api kecil yang baru saja saya nyalakan di hati setiap orang. Aku tidak bisa menghapus luka lama, tapi aku bisa membantunya untuk menatap ke depan. Pada hari-hari berikutnya, desa tersebut berangsur-angsur menjadi sangat berbeda. Orang-orang mulai lebih banyak berbicara satu sama lain. Tidak ada lagi tatapan curiga atau terasing. Beberapa tetua desa juga aktif membantu satu sama lain dalam pekerjaan bertani. Sawah-sawah dipenuhi warna hijau subur, seolah belum pernah terjadi kejadian apapun. Anak-anak berkicau dan bermain-main di halaman. Semuanya berangsur-angsur kembali ke ritme yang semestinya. Hanya saja kali ini, keyakinan mereka tidak lagi didasarkan pada individu, tetapi pada kekuatan kolektif seluruh desa. Seminggu kemudian, saya menerima surat lagi dari anak laki-laki sebelumnya. Kali ini tulisan tangannya tidak lagi goyah seperti dulu. Dia menulis, "Terima kasih, Guru. Sekarang saya mengerti. Saya tidak akan mencari siapapun untuk dipercaya sepenuhnya lagi. Saya akan percaya pada diri saya sendiri dan saya akan menjadi orang baik." Saya pikir Guru Ibrahim juga mengharapkan hal yang sama. Saya tersenyum. Apapun yang terjadi, kebaikan dan toleransi akan selalu ada. Saya percaya ketika kita memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup, hidup akan lebih mudah. Adapun bagi mereka yang telah pergi, akan merasa lebih tenteram ketika melihat mereka yang tetap hidup dengan baik dan bahagia. Aku menatap ke langit, bintang-bintang masih berkelap-kelip. Bagaimanapun kehidupan berubah, cahaya itu selalu ada, teguh dan abadi. Saya memahami bahwa saya harus terus hidup, terus menabur benih harapan dan cinta. Seperti yang diajarkan Guru Ibrahim kepada saya, meskipun beliau tidak sempurna. Sebab pada akhirnya, yang terindah bukanlah kesempurnaan, melainkan keikhlasan dan toleransi dalam diri setiap orang. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa meskipun luka di hati penduduk desa berangsur-angsur tertutup, gaung peristiwa hari itu masih ada di suatu tempat, menyusup ke dalam setiap cerita dan setiap tampilan. Semua orang berusaha bersikap normal, namun jauh di lubuk hati, mereka masih skeptis, masih takut kepercayaan mereka akan dikhianati lagi. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya sendiri pernah bergumul dengan perasaan itu. Namun kemudian saya sadar, kita tidak bisa hidup selamanya dalam keraguan dan rasa sakit hati. Setiap orang membutuhkan sesuatu untuk dipegang teguh. Keyakinan baru, harapan baru, atau sekadar alasan untuk terus maju. Aku tidak ingin desa ini selamanya berada dalam kegelapan masa lalu. Saya ingin menemukan cahaya lagi, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk semua orang. Saya mulai menjangkau para tetua di desa tersebut. Mereka yang telah melihat desa mereka tumbuh dari kemiskinan dan kekurangan menuju kemakmuran seperti sekarang. Saya mendengar mereka berbicara tentang hari-hari sulit dan orang-orang yang berkontribusi dalam membangun tanah ini. Mereka tidak banyak bicara tentang Guru Ibrahim, bukan karena mereka membencinya, tapi karena mereka paham bahwa desa bukan hanya kisah satu orang, tapi kisah seluruh kelompok. Saya selalu ingat kata-kata Paman Hasan, pandai besi tertua di desa. Orang baik atau orang jahat, semua orang akan menjadi masa lalu. Yang tersisa hanyalah bagaimana kita terus hidup. Pernyataan itu menghantui saya. Saya memikirkannya dan menyadari
Benar, tidak ada yang hidup selamanya. Namun apa yang mereka tinggalkan, baik pelajaran yang baik atau kesalahan yang menyakitkan, akan tetap ada pada kita. Pertanyaannya bukanlah bisakah kita melupakannya, tapi bagaimana kita akan terus hidup. Saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Saya mengajak seluruh warga desa untuk bekerja sama membangun kembali rumah masyarakat yang dulunya merupakan tempat pertemuan desa lama, namun sudah lama ditinggalkan. Saya ingin tempat ini menjadi simbol baru bagi desa ini. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa walaupun kita pernah mengalami kehilangan, kita masih bisa bangkit dan melanjutkan. Pada awalnya tidak ada yang menjawab. Masyarakat masih takut disakiti lagi. Saya tidak menyalahkan mereka, namun saya juga tidak menyerah. Saya pergi dari rumah ke rumah, berbicara dengan setiap orang, menceritakan kepada mereka tentang hari-hari indah yang dialami desa tersebut. Saya mengingatkan mereka bahwa desa ini tidak hanya memiliki guru Ibrahim, tetapi juga mereka, orang-orang yang telah bersatu untuk mengatasi banyak kesulitan. Lambat laun, setiap orang mengangguk setuju. Mereka mulai mendatangkan kayu dan material lama untuk diperbaiki. Ada yang menyumbang, ada pula yang menyumbangkan uang. Hal yang paling mengejutkan adalah anak-anak. Mereka masih dengan polosnya berlarian, tertawa, dan bahkan membantu orang dewasa dengan hal-hal kecil. Saya melihat mata anak-anak itu bersinar terang seolah-olah mereka tidak pernah merasakan penderitaan orang dewasa. Mungkin itulah hal yang paling indah. Anak-anak tidak pernah takut untuk memulai lagi. Pada hari pembangunan rumah komunitas selesai, seluruh desa berkumpul. Aku berdiri di depan semua orang, jantungku berdebar kencang. Saya bukan pembicara yang baik, tapi hari ini saya ingin mengungkapkan isi hati saya. Saya mengatakan kepada mereka bahwa rasa sakitnya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Kita bisa belajar menghadapinya dan perlahan mengubahnya menjadi kekuatan untuk maju. Saya bilang, setiap orang punya kesalahan. Tuan Ibrahim salah, tapi kebaikan yang dibawanya memang benar adanya. Dan jika kita terus memendam rasa sakit itu dalam hati, kita hanya akan membuat diri kita sengsara. Saya juga berbicara tentang iman. Saya memberitahu mereka untuk tidak menaruh seluruh kepercayaan mereka pada satu orang. Manusia pada dasarnya tidak sempurna, dan jika kita terus menuntut kesempurnaan dari orang lain, cepat atau lambat kita akan kecewa. Tapi percayalah pada diri sendiri. Percayalah bahwa Anda cukup kuat untuk berdiri, cukup baik untuk menjadi orang baik, dan cukup toleran untuk memaafkan. Ruangan itu hening sejenak. Saya melihat sekeliling dan melihat mata merah dan wajah emosional. Beberapa orang mengangguk. Paman Hasan tersenyum padaku, matanya penuh kebanggaan. Lalu dari suatu tempat, seseorang mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan pun menyebar. Lambat laun seluruh desa berdiri dan bertepuk tangan. Saya merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh saya. Saya tahu, pada saat itu desa saya benar-benar mengatasi rasa sakitnya. Kehidupan kemudian berangsur-angsur stabil. Orang-orang tidak lagi banyak bicara tentang Guru Ibrahim, namun saya tahu beliau masih hidup dalam ingatan mereka sebagai pelajaran, kenangan, dan terkadang pengingat akan kebaikan dan kesalahan. Anak laki-laki yang menulis surat kepada saya sekarang sudah sedikit lebih tua. Suatu hari dia datang menemui saya, matanya bersinar. Dia berkata, "Saya tidak sedih lagi. Saya akan berusaha belajar dengan baik dan menjadi orang baik. Saya tidak ingin menjadi orang lain, saya ingin menjadi diri saya sendiri." Saya tersenyum. Aku tahu, benih harapan yang aku coba tanam telah bertunas.
Malam itu saya berdiri di depan rumah komunitas yang baru dibangun, menatap langit berbintang. Aku memikirkan Guru Ibrahim, memikirkan hari-hari yang telah berlalu. Meski dia sudah tidak ada lagi, aku yakin dia masih menjaga desa ini. Aku memejamkan mata dan berdoa dengan lembut. Orang bisa berbuat salah, tapi kebaikan, jika itu benar-benar kebaikan, tidak akan pernah hilang. Saya percaya akan hal itu, dan saya akan hidup dengan keyakinan itu selama sisa hidup saya.